Halo, selamat siang, Mbak. Nah, jadi kok misalnya terkait dengan ini, kan kita ada beberapa paketan. Nah, ini terdiri atas produknya ya. Cara penambahannya itu gimana sih? Jadi kita nanti langsung ke toko pusat aja, yang di Condet ya, seingat saya. Nanti di sini kan ada titik tiga. Mbak klik yang impor produk, itu nanti download templatenya. Lalu Mbak juga nanti download yang untuk impor bahan resep, karena kan dia nanti narik ya. Nih, download template ada dua-duanya. Nanti kalau sudah di-download, dia bakal muncul tampilan seperti ini. Kalau misalnya sudah muncul tampilan seperti ini, nanti masukin aja untuk produknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Di sini contohnya kan ada Malt Prime dan sebagaimananya PRM 25 gram ya. Nanti pastikan tulisannya itu disesuaikan sama pengaturan di sini. Jadi contohnya nih Malt PRM. Nah, kan dia penulisannya seperti ini, berarti nanti ditulis sama aja supaya nanti dari tim yang lain itu juga nggak terlalu bingung. Terus nanti masukin semuanya sudah sesuai, kategorinya juga disesuaikan saja sama yang di sini. Sebenarnya ini balik lagi, apakah Mbak nanti mau masukin kategorinya itu hanya sebagai paket spesial ataupun tembakau PRM. Karena kok misalnya Mbak nanti langsung buat tembakau PRM, dia nanti bisa di sama aja sih sebenarnya bakal muncul di sini. Cuma nanti di groupingnya aja yang beda untuk si kasir depannya aja. Terus juga nanti ditampilin kayak gini, terus nanti busa reguler dan sebagaimananya. Dan juga, tapi sini sih Mbak, kalau misalnya nanti diaktifkan untuk kategori yang itu, dia nanti akan muncul di POS. Karena kan kalau misalnya tidak muncul, tidak bisa dijual nih paketannya. Jadi, pastiin aja nanti Mbak sama karyawan tuh ada konfirmasi dulu, yang 25 gram ini cuma boleh dijual untuk paketan doang. Ataupun kok misalnya Mbak nanti tetap mau nih mungkin tidak ditampilkan itu juga bisa sih. Soalnya dia nanti kalau di grouping di kategori yang di sini itu dia masuknya di filter yang di sini. Jadi takutnya nanti kejual gitu sih Mbak. Tapi ini kita coba testing dulu aja ya. Kalau misalnya mau disembunyikan kita tinggal ketik satu aja. Jadi untuk varian ini tuh dia seharusnya tidak muncul ya. Nanti kita coba testing dulu aja. Terus kalau sudah ini kita akan langsung simpan, pastikan aja pengisiannya nama sama kategori, terus juga nanti untuk track inventory-nya diketik satu, hidden post-nya ini jangan dulu ya, ini kita testing, sisanya itu dikosongkan saja. Kalau sudah kita tinggal unduh ataupun save dalam bentuk CSV, terus kan sudah nih muncul, kita ke Candot, kita klik titik tiga, import produk, kita masukkan. Nah, sudah kebaca ya di sini, kita langsung processing, sudah selesai. Nah, habis itu kita masukkan juga untuk di sini, tadi kan itu untuk yang dari impor ya, template yang impor. Terus sekarang kita impor bahan resep. Jadi bahan resep itu contohnya tadi 25 gram dia akan ketarik dari bahan bakunya. Itu juga sama, pastikan dia nanti nanti tinggal di-copy aja produk-produk yang di sini namanya. Kalau ada varian juga bisa dimasukin, tapi setahu saya di ini nggak ada varian ya. Ini nggak usah dimasukin A, B, D, F, maaf, G itu nggak usah dimasukkan, maaf. F masuk, G masuk. Ya berarti yang nggak usah dimasukin A sama B aja Mbak. Jadi untuk C itu product name-nya tinggal di-copy aja tadi dari yang pertama. Ini produk mana yang bakal menarik si data-datanya. Terus juga untuk produk varian nggak usah, material product name berarti dia si nama bahan bakunya. Ini saya akan besarin dulu. Dah seperti ini ya. Material product name berarti dia narik dari bahan baku yang mana. Ini tadi saya juga search one by one ya. Itu nanti dia muncul dengan hasil seperti ini. Tapi ternyata di busa sama papir itu dia ada variannya. Jadi ketika kita klik busa, bisa dilihat kan di sini ada variannya. Jadi Mbak harus ngetik lagi nih produk name-nya itu busa, baru di sini busa reguler. Karena kan dia ngambil dari reguler ya. Begitupun juga empater Narayana. Terus quantity itu dia ngambil berapa banyak. Contohnya di sini dia ngambil 25 gram, UOM itu unit of measurement. Jadi nanti dimasukin aja dia pengambilannya gram kah, pack, pieces, dan sebagaimananya. Conversionnya diketik satu saja. Oh, ini nggak usah diketik deh, Mbak. Takutnya nanti dia itu. Dah, jadi dikosongin aja. Kalau sudah nanti sama di save lagi dalam bentuk CSV. Terus kita unduh di sini, kita masuk kepada bahan resep, kita tarik. Tarik. Nah,
Nama produk dan varian tidak terdaftar yang telah harus sesuai. Nah, pastikan sudah sesuai ya. Nah, nanti kita proseskan. Nah, jadi dia sudah masuk nih untuk per itemnya. Ketika kita klik di sini, nanti dia muncul bahan resepnya. Tuh, sudah masuk ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai, nanti bisa pergi ke paket, terus nanti di sini klik tambah. Nah, tambahnya berarti kan tadi namanya itu adalah tembakau PRM 25 gram. Juga untuk produknya kita masukin satu persatu dulu. Ini terus kita masukin ini, terus kita masukin oke, terus juga harga hanya 10.000 ya. Harga jual 10.000 rupiah. Seperti ini. Terus juga ada pengaturan lain nggak ya? Kemudian tembakau sesuai dengan rincian. Oke. Nah, ini kan saya juga kurang tahu nih, apakah dia nanti bisa pilih salah satu atau enggak ya? Nanti mungkin bisa diedit kembali, Mbak. Oke, bisa diedit lagi dalam konteks adalah mungkin ini bisa yang kemarin yang ditarik satu persatu. Ini saya coba kayak gini dulu aja ya. Saya atur nanti kalau misalnya enggak, kalau misalnya mau tidak dipilih salah satu, misalnya nih pembelian semua ini 10.000. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya cuma pilih salah satu, nanti ini saya aturkan langsung seperti ini. Kalau misalnya nggak mau diginiin lagi, tinggal ditarik ke bawah aja dia langsung pisah. Jadi mungkin bisa ini lagi ya Mbak. Udah kita selesai seperti ini. Nah, paketannya udah. Nah, untuk toko yang lainnya nanti tinggal disalin aja, Mbak. Atau misalnya mau di ini juga bisa. RKS contohnya. Karena ini untuk salin pun saat ini saya belum bisa, soalnya saya juga harus ada kegiatan ibadah lagi. Jadi mungkin dari Mbak Ibe nanti bisa salin produk aja, antara salin produk ataupun saran saya langsung impor produk aja sih, biar cepat. Kan tadi filenya udah ada ya. Jadi nanti di copy sama seperti itu satu persatu. Terus juga nanti bahan resep habis itu untuk paketannya itu nanti tinggal salin paket produk aja. Berarti tadi dari CNDT, nah tinggal di copy yang untuk paket tembakau nih PRM ini. Kita klik simpan, tapi pastikan dulu dia produknya ada. Oke, terus itu yang pertama. Terus yang kedua tadi untuk pelanggan ya Mbak. Oh maaf, ini saya coba, oh nggak usah, langsung aja. Kita pergi lagi kepada pelanggan. Nah untuk di pelanggan itu sendiri, point of sale pelanggan ya. Nah tadi kan Mbak sudah masukin tipe pelanggan. Tipe pelanggan, terus kita pergi kepada marketing. Nah di sini ada supplier. Maaf, ada tipe pelanggannya itu ada yang driver ojek online. Nah, nanti cara penggunaannya itu Mbak harus nambahin dulu karyawannya. Jadi, kita buat dulu nih promonya. Contohnya nih, di toko saya aja deh. Oh, di sini aja deh nggak apa-apa. Nanti bisa dihapus kok. Nah, jadi kita tambah. Contohnya tadi untuk tadi promo Gojek, ojek online. Nah, nanti di sini kita tambahkan driver. Driver. Nah, driver sudah masukin rinciannya dan sebagaimana nanti klik simpan kan. Nah, kalau misalnya sudah klik simpan, nanti di sini saat penjualannya adalah Mbak harus menambahkan si nama dari ojek online itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya untuk di sini sendiri itu tergantung apakah dia secara random ojek online manapun atau dia per nama ojek online. Kalau misalnya random, nanti Mbak bisa langsung tambahin sekalian aja di pelanggan, di sini tambahin
Namanya ojek online. Tipenya driver. Ini driver ojek online. Nah, namanya juga driver ojek online. Nomor handphonenya diisi satu aja. Jenis kelaminnya contohnya laki-laki. Oke, ini nomornya asal aja bisa ya Mbak diisi. Nih, contohnya ini nomor asal. Kita klik simpan. Nah, udah seperti ini ya. Jadi nanti Mbak kalau misalnya mau melihat totalan driver ojeknya pun dia bisa bisa melihat di sini. Jumlah transaksinya, nominal transaksi, lunas yang sampai lunas. Terus item paling sering dibeli apa. Jadi bisa dilihat lagi nih untuk per pelanggannya. Nah, nanti kalau sudah di saat penjualan, misalnya nih Apple, nah pastikan klik yang tanda muka, terus nanti cari driver ojek online. Nah, nanti dia bisa dimasukkan berdasarkan nama ataupun dia nanti bisa berdasarkan nomor telepon. Jadi nanti contohnya saya ada nama nih, nama customernya Alia, berarti nanti dimasukin ojek online aja. Nah, nanti tinggal lakukan penjualan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ini, kalau saya kan ini dapat poin. Kalau misalnya di Mbak nanti langsung dapat promonya. Ini contohnya pakai nobar. Kita tinggal langsung melakukan pembayaran aja, bayar, nah sudah selesai. Seperti itu. Jadi mungkin kedepannya bisa dilakukan seperti itu ya Mbak. Dan untuk pelanggan ini pun dia setahu saya, kalau untuk promonya tetap harus disalin satu persatu. Tapi ini di WRKS ya. Coba kita cari di Candot. Di Candat, ini kita cari pelanggan tadi. Seharusnya dia sudah langsung terdaftar ya. Oh iya, kalau pelanggan dia juga harus ditambahin satu persatu. Jadi untuk pelanggannya mungkin bisa ditambahin satu persatu juga. Untuk yang semuanya nanti tinggal disalin, filenya ini saya tinggal send ke Mbak aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya kembali. Terima kasih.